Pihak jaksa penuntut umum yakin bahwa terdakwa Jessica membunuh Mirna dengan motif sakit hati. Poin indikasi tersebut masuk dalam surat tuntutan terhadap terdakwa Jessica yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di sidang pembacaan tuntutan. Bahwa benar pada mulai akhir tahun 2014, hubungan terdakwa dengan Patrick mulai renggang, di mana terdakwa sangat terobsesi sekali dengan Patrick dan terdakwa juga sangat cemburuan jika ada perempuan yang dekat dengan Patrick. Lalu sekitar awal tahun 2015, hubungan antara terdakwa dengan Patrick mulai retak sesuai fakta hukum nomor 7. Bahwa akibat pertengkarannya dengan Patrick, terdakwa pernah dirawat di RS Royal Prince Alfred pada tanggal 28 Oktober 2015 karena ingin bunuh diri dengan menyalakan gas barbecue. Dan saat itu terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Christy Louise Carter, para bangsat di rumah sakit ini tidak mengizinkan pulang dan mereka memperlakukan saya seperti pembunuh. Seandainya saya ingin membunuh orang, maka saya tahu pasti caranya. Saya bisa mendapatkan pistol dan saya tahu dosis yang tepat sesuai fakta hukum nomor 8. Bahwa benar sekira tahun 2015 kehidupan terdakwa sedang dalam kondisi tidak stabil akibat sering bertengkar dengan Patrick yang berakibat pada percobaan bunuh diri terdakwa, di mana pada saat itu pula korban Mirna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan antara terdakwa dengan pacarnya yang bernama Patrick, sehingga korban Mirna menasihati terdakwa agar putus saja dengan Patrick yang suka kasar dan pemakai narkoba dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Namun ucapan korban Mirna tersebut ternyata membuat terdakwa marah serta sakit hati sehingga terdakwa memutuskan komunikasi dengan korban Mirna sesuai fakta hukum nomor 9. Bahwa setelah kemarahan terdakwa kepada korban Mirna tersebut, terdakwa pada akhirnya putus dengan pacarnya yang bernama Patrick dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak kepolisian Australia, di mana beban yang berat tersebut telah mengakumulasi dan membuat terdakwa semakin tersinggung dan sakit hati kepada korban Mirna, ditambah lagi dengan sifat pemarah dari terdakwa sehingga pemicunya untuk membalaskan sakit hatinya itu dengan merencanakan untuk nyawa korban Mirna sesuai fakta hukum nomor 10. Sebelumnya, fakta yang menyebut bahwa terdakwa Jessica sakit hati terhadap Mirna diungkap oleh suami Mirna, Arif Sumarko. Kepada Kompas TV, Arif menyebut jelang pertemuan antara Mirna dengan terdakwa Jessica di Cafe Olivier, Mirna pernah menceritakan kepada Arif kekhawatirannya terhadap terdakwa Jessica. Nah, ya waktu itu sekali aja yang waktu Mirna ke Australia, sekitar bulan Oktober 2014. Jadi waktu itu Mirna ada beberapa kali bertemu dengan Jessica. Ya, waktu pertemuan itu Jessica pernah ngobrol ke Mirna, kayak mungkin Mirna yang terbuka duluan soal ini. Jadi Mirna membuka jalan gitu, Mirna curhat duluan, makanya Jessica bisa masuk. Jadi dalam artian dia bilang begini, Mir, gue mau cerita nih soal cowok gue. Cowok gue itu narkobaan. Suka kasar sama gua, suka ngutang sama gua gitu. Nah, Mirna ini paling anti 3 hal ini. Dia paling gak suka kalau denger cowok kayak gini. Nah, denger kayak gini Mirna langsung panas gitu. Kalau Mirna ini orangnya kalau A ya A, kalau B ya B, kalau dia bilang B itu orang gitu loh. Dia nggak segan-segan ngomong itu di depan mukanya. Jadi mungkin agak kasar mungkin penyampaiannya Mirna ke Jessica. Ya, kok lu banget sih, lu mau sama cowok-cowok yang ini nih, cowok ini kan udah ngasarin lu, udah ngutang sama lu, udah narkobaan, ngapain lu mending cari yang lain gitu loh. Nah, mendengar itu Jessica tersinggung, mungkin maksudnya curhat aja gitu, ditanggepin aja kayak dalam artian udah masukin aja lu, bantuin comfort gua gitu. Oke, ini diceritakan oleh Mirna kepada Anda mengenai saya. Apa perbincangan mereka, apa yang membuat Mirna merasa tanggapan Jessica ini kurang baik terhadap apa yang disarankan oleh Mirna? Karena waktu Mirna menyampaikan itu, Jessica langsung berdiri, dia langsung seperti orang tersinggung, dia tinggalin Mirna di restoran. Lah, maksudnya apa gitu? Namun, terdakwa Jessica membantah tudingan Arif. Dalam keterangannya pada sidang ke-25, Jessica menepis dirinya pernah dinasehati oleh Mirna. Bahkan, Jessica mengaku tak pernah menyebut nama Patrick kepada Mirna. Yang saya ceritakan sama Mirna, oh gue lagi deket nih sama satu orang gitu. Dan dia orangnya baik. Satu orang itu Anda ceritakan namanya? Tidak. Tidak? Tidak. Jadi Mirna sama sekali tidak tahu ada orang namanya Patrick, cuman tahu Anda punya pacar saja? Bukan pacar, pada saat itu juga masih dekat. Masih dekat. Terus
Apakah ada nasihat dari Mirna? Atau ada cerita Patrick ini tipe orang seperti ini loh? Oh enggak. Nggak pernah? Enggak, saya cuma bilang, oh ya nih gue lagi deket sama satu orang gitu. Dia orangnya baik sih, tapi ya gue nggak tahu deh, lihat aja nanti gitu. Gue bilang kayak gitu. Itu saja? Itu saja. Terus waktu saya ulang tahun, saya sebelum ulang tahun dia mau menyiapkan sesuatu gitu. Saya Siapa? Patricknya mau menyiapkan tapi sesuatu? Tapi saya nggak sebutin namanya, saya juga bilang cowok ini. Gitu. Oke, kalau memang seperti itu, apakah Mirna pernah menasihati Anda tentang hubungan Anda dengan Patrick itu, yang tadi katanya dia tidak tahu namanya siapa? Tidak pernah menasihati, karena Mirna tidak tahu. Dan pada saat itu yang saya ceritakan cuma singkat, saya lagi dekat sama cowok ini, udah gitu aja. Berdasarkan pengakuan Mirna yang diceritakan kembali oleh Arif, jaksa penuntut umum pun mendakwa terdakwa Jessica dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.